Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Dajjal lahir di sebuah keluarga penyembah berhala pada zaman setelah Syam bin Nuh. Ia dilahirkan di daerah sekitar Palestina, dekat daerah Sodom dan Samirah, daerah umatnya kaum Lut, dalam keadaan cacat di matanya. Ayah Dajjal adalah manusia dan begitu juga ibunya. Namun Dajjal sendiri lahir dari proses hubungan yang tak lazim. Mulai dari ayah Dajjal yang lahir dari hasil hubungan saudara kandung, ibunya juga berasal dari hasil hubungan yang sama. Hal aneh lain yang terjadi adalah proses pembuahan bayi Dajjal. Proses pembuahan ini terjadi pada saat ibunya dalam keadaan masa menstruasi. Jika normalnya seorang wanita tidak akan mengalami proses pembuahan ketika tengah mengalami masa haid, berbeda dengan proses yang dialami oleh ibu Dajjal. Atas izin Allah, ibu Dajjal tetap mengalami pembuahan meskipun dalam masa haid. Ketika Dajjal lahir, pada saat itu ayah dan ibunya tengah lama menunggu kehadiran anak, kurang lebih selama 30 tahun. Sejak kecil, Dajjal selalu menyusahkan orang tuanya. Dia tidur selama sekitar 4 tahun lamanya, sehingga tidak pernah menyusu dengan ibunya serta tidak bisa berjalan. Akibatnya, payudara ibunya membengkak hingga kemudian meninggal dunia. Ibu Dajjal meninggal dunia sekitar 2 bulan pasca melahirkan. Setelah ibu Dajjal meninggal dunia, tinggallah Dajjal yang masih kecil dengan ayahnya. Namun lagi-lagi Dajjal kecil selalu saja membawa petaka bagi orang tuanya. Suatu malam di tengah lelapnya tidur, Dajjal kecil terbangun dan berjalan mendatangi berhala sesembahan kedua orang tuanya dan tidur lagi di pangkuan berhala itu. Kejadian tersebut menarik perhatian orang banyak. Ayahnya pun menceritakan tentang kejadian malam itu. Orang-orang yang sebelumnya mendengar bahwa anaknya itu tidak bisa berjalan spontan menertawakan dan mencemoohnya. Lalu orang tua Dajjal dilaporkan ke hakim dan diputuskan keduanya harus berpisah. Anaknya ditahan di pengadilan sedangkan ayahnya dipenjara di tempat lain hingga meninggal dunia. Kini tinggallah Dajjal sebatang kara di dunia. Hingga suatu hari datang azab Allah kepada penduduk Sodom dan Samirah. Allah Ta'ala memusnahkan negeri itu karena perbuatan penduduknya menyembah berhala dan maksiat yang melampaui batas. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyelamatkan Dajjal kecil ke sebuah pulau yang tidak berpenghuni di Laut Yaman. Jarak Laut Yaman ini membutuhkan perjalanan yang sangat lama, dan jika ingin ke pulau tersebut harus melewati terjangan ombak dahsyat. Jika tak hati-hati akan tenggelam. Selama di pulau itu, malaikat Jibril alaihissalam menugaskan seekor binatang yang badannya dipenuhi bulu lebat bernama Jassasah untuk merawat Dajjal kecil. Singkat cerita, ketika sudah semakin besar, Dajjal memutuskan keluar dari pulau itu dan mengembara kemana saja. Sampai suatu hari, Dajjal bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam dan Nabi Allah Isa alaihissalam. Dalam pertemuannya dengan Nabi Musa, Dajjal awalnya menjadi pengikutnya. Namun di balik pertemuan itu ia memiliki maksud jahat. Karena kekagumannya pada Nabi Allah Musa alaihissalam, Dajjal menggunakan nama Musa. Namun untuk membedakan dengan Nabi Musa dari Mesir, Dajjal memakai nama Musa As-Samiri alias Musa dari Samirah, tempat lahirnya dulu. Karena perbuatannya mengajak Bani Israel membuat patung anak lembu, maka Nabi Allah Musa alaihissalam lalu mengusir Samiri. Seperti yang dikisahkan dalam Quran surat Thaha ayat 97 yang artinya, dia Musa berkata kepada Samiri, "Pergilah kau, sesungguhnya di dalam kehidupan dunia engkau hanya dapat mengatakan jangan sentuh aku. Engkau pasti mendapat hukum yang telah dijanjikan di akhirat yang tidak akan dapat engkau hindari. Lihatlah Tuhanmu itu yang tetap engkau sembah, kami pasti akan membakarnya, kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke laut." Quran Surat Thaha ayat 97. Setelah diusir oleh Nabi Musa alaihissalam, Dajjal kembali melanjutkan pengembaraannya dari satu negeri ke negeri lainnya. Entah berapa lama perjalanannya itu, ia hampir tidak merasakannya karena ia tetap dalam kemudaannya. Pengetahuannya makin bertambah banyak dan semua itu makin menambah kesombongan dan ambisinya. Setelah cukup lelah menjelajah, ia memutuskan untuk kembali ke pulau tempat ia dibesarkan. Ia mengira Al-Jassasah yang telah menjadi teman masa kecilnya itu telah mati. Ternyata tidak. Ia menemukannya di dekat panel batu yang berisi pengajaran malaikat Jibril, tetapi ia sama sekali tidak berbicara. Ketika diajak berbicara,
yang keluar dari mulutnya hanyalah ucapan tasbih yang berulang-ulang. Setelah beberapa waktu lamanya hidup di pulau itu tanpa bisa berkomunikasi, Dajjal kembali mengadakan perjalanan berkelana. Ia mendengar tentang seorang nabi dengan gelar Al-Masih, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Dajjal tidak mau langsung bertemu dengan Nabi Allah Isa seperti ketika bertemu dengan Nabi Allah Musa dahulu. Ia mengirim seorang utusan sementara ia menunggu di luar dengan sebuah pesan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Jika engkau benar-benar seorang nabi, katakan kepadaku siapa yang di luar. Ketika utusan itu menghadap Nabi Allah Isa dan menyampaikan pesan tersebut, sejenak Nabi Allah Isa terdiam. Kemudian beliau bersabda, "Wahai saudaraku, katakan kepada orang yang mengutusmu itu bahwa Allah yang Maha Perkasa dan Maha Agung menerima taubat dan mengampuni semua dosa hambanya. Jika hamba tersebut mau bertaubat dan mengesahkan Allah, maka ia benar-benar akan kembali suci. Allah lah yang melindungi anak kecil yang sedang tidur dari kekejaman penguasa. Dialah pula yang memeliharanya di pulau tempat tinggal binatang raksasa ketika ia masih kecil. Dialah yang mengajarkan kepadanya keesaan Allah dan sholat melalui tulisan kepercayaannya, yaitu Jibril alaihissalam. Dia maha kuasa untuk memaafkan fitnah yang dibuatnya kepada Bani Israel asalkan dia beriman kepada Tuhannya Al-Masih, maksudnya Tuhannya Nabi Allah Isa alaihissalam, dan kepada kitab Injil yang diturunkan kepadanya." Setelah mendengar jawaban tersebut dari orang yang diutusnya, Dajjal segera berlalu pergi. Tampaknya pengalaman pahit ketika bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam membuatnya jengah untuk bertemu dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Apalagi tidak niatan sama sekali dalam hatinya untuk bertaubat. Maka ia melanjutkan tradisi pengembaraannya dari satu negeri ke negeri lainnya. Kalau ada tempat yang belum pernah dikunjunginya, maka ia akan segera menuju ke tempat itu. Setelah berabad-abad tanpa ia menyadarinya, kerinduannya kepada pulau tempat Al-Jassasah itu muncul juga, dan ia mengarahkan perahunya ke sana. Dajjal menambatkan perahunya dan berjalan menuju gua tempat tinggalnya dulu. Tetapi tiba-tiba muncul Al-Jassasah menghalangi jalannya. Binatang raksasa berbulu tebal, teman masa kecilnya itu tidak sendirian. Ada 20 orang berwajah seperti matahari, bercahaya, tingginya seperti pepohonan, dan masing-masing dari mereka membawa semacam rantai besi bercampur baja yang mengkilat laksana emas. Dajjal yang mempunyai pengetahuan luas tentang berbagai macam barang tambang di bumi sepertinya tidak mengenali jenis logam tersebut. Tiba-tiba saja Dajjal merasakan suatu ketakutan yang amat dalam sehingga tubuhnya menggigil. Dengan terbata-bata ia berkata, "Apa ini? Siapa mereka? Bagaimana mereka bisa sampai di sini?" Al-Jassasah berkata dengan tegas, "Wahai orang yang paling bodoh, engkau telah menyia-nyiakan dua kesempatan untuk bertaubat, yaitu ketika bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam dan Nabi Allah Isa alaihissalam, dan kini tidak tersisa lagi bagimu kecuali janji terakhir." Belum sempat Dajjal berkata ataupun berbuat apapun, 20 orang berwajah cahaya itu menyerangnya dan ia langsung pingsan. Ketika terbangun, ia telah berada di dalam gua. Kaki dan tangannya terbelenggu dengan rantai yang cukup panjang sehingga ia bisa bergerak leluasa di dalam gua tersebut. Ketika ia mencoba mengerahkan kekuatannya, tampaknya sia-sia saja. Al-Jassasah yang juga berada di dalam gua itu setelah melihat Dajjal putus asa dengan segala upayanya, berkata dengan tegas kepadanya, "Wahai Dajjal, masa depan engkau berada di zaman penutup para nabi. Kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, ia telah lahir beberapa hari yang lalu ketika engkau berada di tengah lautan. Engkau berada di penghujung akhir zaman di bumi. Janji Allah telah datang masanya. Engkau tidak akan terlepas dari belenggumu itu kecuali jika telah kekasih Allah Muhammad SAW wafat, berpulang ke hadirat yang maha tinggi. Sedangkan tanda keluarmu sebagai orang yang paling sombong di muka bumi adalah terputusnya pohon kurma baisan dari berbuah, berkurangnya air danau Tabariyah, mengeringnya mata air Zughar, dan banyak terjadinya gempa bumi yang dahsyat." Setelah itu Al-Jassasah meninggalkan Dajjal sendiri. Sesekali ia datang ke dalam gua membawa berbagai buah-buahan, tetapi tidak pernah berbicara atau menjawab ketika diajak bicara, kecuali hanya pandangan keprihatinan. Beberapa puluh tahun berselang, sekelompok orang dari Palestina terdampar di pulau itu karena perahunya mengalami kerusakan. Mereka itu adalah Tamim Ad-Dari, seorang pendeta Nasrani, dan teman-temannya yang sempat melakukan pembicaraan dengan Dajjal.
dan akhirnya Tamim Ad-Dari memeluk Islam dan menjadi salah seorang sahabat Rasulullah. Berikut kisah pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal. Fatimah binti Qais meriwayatkan dalam suatu kesempatan usai menunaikan sholat berjamaah, Rasulullah SAW naik mimbar seraya tertawa kecil. Terdengar dari kedua bibirnya ucapan, "Kepada semua yang baru saja menunaikan salat, tetaplah berada di tempat." Setelah semua sahabat duduk tenang, beliau kemudian mengawali pembicaraannya. "Apakah kalian tahu mengapa aku kumpulkan kalian?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya tentu lebih mengetahui." Rasulullah kemudian melanjutkan, "Demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk sebuah kabar yang menyenangkan atau yang menakutkan. Namun, aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dulunya adalah seorang Nasrani. Kemudian dia datang berbaiat dan masuk Islam. Selain itu, dia juga menyampaikan sebuah cerita yang sesuai dengan apa yang ingin aku ceritakan tentang Dajjal." Rasulullah SAW meneruskan kisahnya. Tamim bercerita bahwa pada suatu ketika dirinya menaiki kapal laut bersama 30 orang dari kabilah Lakhm dan Juzam. Selama 1 bulan lamanya mereka terombang-ambing di atas gelombang lautan, sampai akhirnya mereka berlabuh di sebuah pulau yang ada di tengah lautan menjelang matahari terbenam. Mereka duduk tak jauh dari kapal mereka. Beberapa hari kemudian mereka masuk ke dalam pulau dan menjumpai seekor hewan yang berbulu lebat. Saking lebat bulu hewan tersebut, mereka tidak tahu mana kubul dan mana duburnya. Mereka kemudian memberanikan diri berkata kepada hewan tadi, "Celakalah, hewan apa engkau?" Anehnya, hewan itu bisa menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Mereka kembali bertanya, "Apa itu hewan Al-Jassasah?" Si hewan berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah gereja, sebab dia sangat merindukan kabar kalian." Seperti yang dikisahkan Rasulullah, Tamim menuturkan, "Setelah hewan tersebut menyebutkan seorang laki-laki kepada kami menjadi takut. Jangan-jangan hewan itu adalah setan. Meski demikian, kami penasaran dan segera pergi menuju gereja yang ditunjukkan hewan tadi. Begitu sampai, ternyata benar di dalam gereja sudah ada sosok manusia terbesar sejauh yang pernah kami lihat. Dia diikat dengan kuat, sedangkan kedua tangannya disimpan di tengkuknya. Dari kedua lututnya sampai mata kakinya terikat dengan besi. Kala itu kami bertanya, 'Celakalah, siapa engkau?' Manusia raksasa itu menjawab, 'Kalian sudah bisa mengetahui kabarku. Sekarang sampaikanlah kepadaku, siapakah kalian?' Rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, 'Kami semua adalah orang Arab. Kami berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami dihadang ombak dan gelombang. Kami pun terombang-ambing selama 1 bulan, sampai akhirnya kami berlabuh di pulau ini. Lalu tiba-tiba kami berjumpa dengan seekor hewan yang lebat bulunya, dan ia meminta kami untuk kesini menemuimu, sebab tuturnya kau begitu merindukan kabar kami sehingga kami pun segera menemuimu.' Laki-laki itu berkata, 'Sekarang sampaikanlah kepadaku tentang kurma baisan.' Dituturkan oleh Tamim Ad-Dari, 'Kami balik bertanya tentang apa yang ingin engkau tanyakan.' 'Yang aku tanyakan kepada kalian, apakah kurma itu masih berbuah?' 'Masih.' 'Andai kurma itu nyaris tak berbuah, sekarang sampaikanlah kepadaku tentang Danau At-Tabariyah. Tentang apanya yang ingin engkau tanyakan? Apakah ia masih terisi air?' 'Danau itu masih banyak airnya.' 'Sekiranya air danau itu sudah hampir kering,' ucap si laki-laki. Laki-laki itu kembali bertanya, 'Sekarang kabarkanlah kepadaku tentang Sumur Zugor.' 'Tentang apanya yang ingin engkau tanyakan?' tanya mereka. 'Apakah sumur itu masih ada airnya? Apakah warga sekitar masih bercocok tanam dengan air sumur tersebut?' Rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, 'Masih, bahkan airnya masih banyak dan para penduduk masih berladang dengan airnya.' Laki-laki dalam gereja itu kembali menanyakan pertanyaan lain. 'Lalu kabarkanlah kepadaku tentang Nabi orang-orang Arab. Apa yang telah ia lakukan? Dia lahir di Mekah dan hijrah ke Madinah. Apakah Nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab?' 'Betul,' jawab kawan-kawan Tamim Ad-Dari. 'Lalu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab?' Kawan-kawan Tamim Ad-Dari pun mengabarkan sejelas-jelasnya bahwa sang Nabi telah muncul di tengah masyarakat Arab dan ditaati oleh mereka. Terdengar si laki-laki bertanya lagi, 'Apakah itu sudah terjadi?' 'Benar,' tegas mereka. 'Nabi itu lebih bagus bagi mereka jika mereka mentaatinya. Karena itu
dia memberitahu kalian tentangku. Sesungguhnya aku ini Al-Masih Dajjal. Aku hampir saja diizinkan keluar. Setelah keluar, aku akan berjalan di muka bumi. Tidaklah aku biarkan satu kampung pun kecuali akan aku singgahi dalam 40 hari selain kota Mekah dan Madinah. Keduanya diharamkan kepadaku. Setiap kali aku akan masuk ke dalam keduanya atau masuk ke dalam salah satunya, aku dihadapi satu malaikat dengan pedang terbungkus sarung di tangannya yang siap dihunuskan untuk menghalaiku. Setiap jalan bukit yang ada di kota itu akan ada malaikat yang menjaganya. Di akhir kisahnya, perawi hadis ini yaitu Fatimah binti Qais menambahkan sambil mengetuk mimbar dengan tongkat, Rasulullah SAW bersabda, "Ini baik, ini baik, ini baik." Maksudnya kabar baik untuk kota Madinah. Beliau SAW memungkas kisahnya, "Bukankah aku telah menyampaikan hal itu kepada kalian?" Para sahabat menjawab, "Benar." Beliau SAW kembali bersabda, "Sungguh mengagumkanku cerita Tamim ini. Ceritanya sesuai dengan yang ingin aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal, Makkah dan Madinah. Ingatlah, Dajjal itu berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Ia datang dari arah timur, dari arah timur, dari timur." Beliau SAW mengatakan demikian sambil memberi isyarat ke arah timur. Terakhir, Fatimah binti Qais berkomentar, "Ini yang aku hafal dari Rasulullah SAW." Demikian kisah yang disarikan dari hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Seluruh nabi sudah mengingatkan umat-umatnya tentang bahaya Dajjal. Mereka itu menjelaskan sifat-sifat Dajjal dan berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Dan Nabi Allah Muhammad SAW memberikan penjelasannya dan informasi yang lebih banyak, lebih lengkap, sehingga ciri-ciri Dajjal itu tidak lagi tersembunyi bagi setiap orang yang mendengarnya. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dalam kitab sunnahnya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda bahwa Dajjal ini akan keluar dari daerah Khurasan. Hadis riwayat Tirmizi. Sekarang Khurasan mencakup beberapa negara, yang terbesar adalah Iran, Uzbekistan, termasuk Afghanistan dan negeri sekelilingnya. Dari daerah sanalah Dajjal akan keluar. Dan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Ashbahan. Semua itu memakai jubah yang khas. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan disebut dengan sebutan Al-Masih karena salah satu di antara matanya terhapus. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, karena dia, Dajjal, akan menyentuh, menguasai seluruh dunia. Secara bahasa, Dajjal berasal dari kata Dajjala, yang artinya adalah tukang mencampur adukan atau memanipulasi, pendusta besar. Dan disebut Dajjal artinya yang sangat banyak kedustaan dan manipulasinya. Dan Dajjal ini akan keluar bersamaan dengan zaman munculnya Imam Mahdi rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa kemudian Rasulullah SAW menerangkan tentang Dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Pertama kali muncul dalam bentuk seorang raja di antara raja-raja yang diktator, keji dan bengis. Kemudian dia mengaku-ngaku sebagai nabi. Setelah itu Dajjal mengaku-ngaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.